lisan. Pindah surah ke surah ke-49 misal. Ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'da. Hei semua orang yang beriman. Saking tegasnya ayat ini dibuka dengan ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ditambah ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Lalu objeknya alladzina, semua tanpa kecuali, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya, itu Bapak Ibu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali untuk memanggil semua objek di semua jarak. Baik yang dekat, menengah ataupun jauh. Diseakan Allah ingin mengatakan, hei semua yang merasa beriman, besar, kecil, tua, muda, apapun status sosialnya, tanpa kecuali. Baik engkau merasa dekat, menengah, ataupun jauh dariku. Ayyuha, ayyunya berfungsi untuk menegaskan, munada. Haknya berfungsi untuk mengingatkan, tanbih. Kata Allah, aku tegaskan ya, aku ingatkan. Sepanjang engkau mengaku beriman. La yaskhara qaumin qaum. Maka lisan insan beriman itu akan sangat disyukuri pemberiannya dengan cara mengucapkan yang baik-baik saja. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela, kata Allah. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gunakan lisanmu untuk membuat hoax. Ya. Sekarang fungsi lisan turun ke tangan, Pak. Di surah Yasin kita baca, ya, al-yauma nakhtimu 'ala afwahim wa tukallimuna, ya, wa tukallimuna aydihim. Ya, saat mulut itu dikunci, tangan yang bicara. Quran memberikan isyarat, kadang-kadang lisannya diam tapi tangannya komen. Nah, ciri insan beriman yang mensyukuri nikmat lisan dan tangannya itu, kata Allah, tidak mungkin digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dari kebaikan. Jadi kalau ada orang ngaji, saat bersamaan dia senang mencaci, itu pribadi yang belum mensyukuri sepenuhnya nikmat lisan yang Allah berikan kepadanya. Apalagi yang tidak ngaji dan mencaci. Nah, ini problem. Ini problem. Karena kita disebut manusia saja, itu sudah membawa fitrah kebaikan, Pak, Bu. Mohon izin. Di Quran manusia disebut dengan 5 nama. Di antara 5 ini, ada yang disebut dengan ins namanya. Dipasangkan dengan jin, disebutkan 18 kali. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ketika dilakukan kajian mendalam, kenapa ins selalu dipasangkan dengan jin? Karena ternyata kedua kata ini memiliki makna yang paradoks secara total. Totally different. Jadi jin disebut jin memiliki 3 makna, dan 3 makna ini saat bersamaan lawan langsung dari kata ins yang juga punya 3 arti. Jadi kalau jin tersembunyi, maka ins itu tampak. Jin tersembunyi, jin disebut jin tidak tampak dalam pandangan. Karena itu di bahasa Arab semua kalimat yang dimulai dengan huruf jim dan nun itu pasti nggak nampak, Pak, Bu. Ya, jannah, surga. Disebut jannah karena sekarang belum tampak. Di dalam rahim ibu ada janin. Kenapa disebut janin? Karena tak tampak secara kasat mata. Jin disebut dengan jin karena tersembunyi. Karena itu kalau ada jin melakukan penampakan, Pak, itu jin pasti sedang bermasalah. Karena dia keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia yang cari-cari penampakan jin, itu pasti error itu. Nah, sebaliknya lawan dari jin itu ins. Jadi kalau jin tersembunyi, manusia itu tampak, hadir, membersamai. Jadi izin Bu Rektor, kalau ada dosen suka datang ke kampus sembunyi-sembunyi. Di saat yang bersamaan sedang jadi jin ini. Sedang punya persoalan. Suami ada pintu di depan, lalu tiba-tiba masuk, sembunyi-sembunyi lewat belakang. Ini menunjukkan sedang ada persoalan yang keluar dari fitrahnya. Mahasiswa datang ke kampus sembunyi-sembunyi, itu sedang tidak normal. Tapi makna kedua, ins disebut ins, dalam bahasa Arab tidak disebut ins kecuali bersumber dari kata anusah yang berarti sesuatu yang lembut dan ramah. Jin sebaliknya, kasar. Jadi yang makhluk halus itu sebetulnya kita, Bu. Jin itu disebut jin karena bawaannya kasar. Karena itu tidak ada orang kemasukan jin yang sopan.
Silahkan Bapak Ibu cek. Ada orang kemasukan jin minta izin, punten Bu, pada ngiringan Unpad bersyukur. Tidak ada. Jadi cukup menjadi manusia, pada asalnya kita itu manusia makhluk yang halus, yang lembut. Sampai Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu, bawaan dasarnya pasti baik. Dilahirkan dari rahim siapapun. Karena itu setiap pribadi kita, pasti hatinya menolak pada setiap segala hal yang menyimpang. Pencuri pun pasti tidak ingin dicuri. Orang yang berdusta pun tidak ingin didustai. Tapi kenapa kemudian itu berubah dalam tampilan kehidupan? Ada pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak tepat yang menjadikan fitrah itu kemudian bergeser.